Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan lagi ya materi matematika IPA, masih dalam bab lingkaran tapi bagian yang kedua. Submaterinya adalah kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Jadi ada tiga submateri. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Perhatikan nak, kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 kedudukan. Ya, kalau Ibu gambarkan, yang pertama seperti ini nak. Kedudukan, ini pusat lingkaran. Ini titik A. Nah, ini kondisi yang pertama, titik A di dalam lingkaran. Kondisi yang kedua, titik A-nya di sini. Kalau dia titik A-nya di sini, ini kondisinya kedudukan titik A pada lingkaran. Dan yang ketiga adalah di sini. Artinya apa? Kedudukan titik A adalah di luar lingkaran. Nah, untuk menentukan kedudukan titik itu di dalam, pada, dan di luar lingkaran, itu ada 2 cara. Kalian lihat, cara satu. Cara satu yaitu dengan cara mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Tinggal disubstitusi, alias tinggal dimasuk ke nilainya ke dalam persamaan lingkaran. Ingat ya, persamaan lingkaran ada 3 bentuk. Yang pertama adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Karena kita masukkan titiknya ke dalam persamaan lingkaran, maka nanti kita dapatkan nilainya. Apabila nilai ini kurang dari jari-jari kuadrat, maka posisi titik itu terletak di dalam lingkaran. Jadi yang di dalam lingkaran itu kalau kondisi persamaan lingkarannya adalah x1 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka nilainya harus kurang dari. Untuk persamaan yang kedua, x1 min a kuadrat ditambah y1 min b kuadrat juga harus kurang dari r kuadrat kalau dia di dalam. Untuk yang ketiga, bentuk umumnya x1 kuadrat tambah y1 kuadrat tambah x1 tambah b1 tambah c itu nilainya harus kurang dari 0. Yang membedakan hanyalah nilai. Kalau di dalam nilainya harus kurang. Kalau pada nilainya harus sama dengan. Ya, harus sama dengan. Dan kedudukan yang ketiga di luar lingkaran itu syaratnya jika nilainya lebih dari r kuadrat. Lebih dari 0. Nah, sekarang cara yang kedua. Kalau cara yang kedua itu kalian harus membandingkan. Siapa yang dibandingkan? Jarak titik yang mau dicari kedudukannya terhadap pusat lingkaran dengan jari-jari. Artinya ada 2 tugasmu. Yang pertama cari jarak, yang kedua cari jari lingkaran. Nah, kalau jari-jari bisa kita dapatkan dari persamaannya langsung, tetapi kalau jarak itu artinya kalian cari dulu menggunakan rumus. Rumus apa? Rumus antara jarak 2 titik. Misalkan pusat lingkaran A dengan B, titiknya E1 dengan Y1, maka rumus jaraknya adalah D kuadrat sama dengan selisih titik dikuadratkan ditambah B dikurangi Y1 kuadrat. Ya, ini rumus yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Sudah ada sebetulnya. Nah, kalau sudah dapat jaraknya, sudah dapat jari-jarinya, ketentuannya ada 3. Kalian lihat, kalau jaraknya itu kurang dari jari-jari, maka posisi titik tadi di mana? Di dalam lingkaran. Kalau dia sama dengan jari-jari, maka posisi titiknya gimana? Pada lingkaran. Dan yang ketiga, kalau nilainya lebih dari R, maka posisi titiknya di luar lingkaran. Sama ini, D itu kan jarak. Jadi kalau jaraknya itu kecil, nah nih, ini D. Nah ini jari-jari. Nah ya, maka titik A di dalam lingkaran. Kalau ini jaraknya D, ternyata sama dengan jari-jari, maka dia pada lingkaran. Sedangkan ini jaraknya lebih dari R, maka dia di luar lingkaran. Perhatikan contoh soalnya. Contoh 1. Tentukanlah kedudukan titik A 2,5 terhadap lingkaran ini. Untuk contoh 1, Ibu tampilkan cara 1. Nanti contoh kedua Ibu tampilkan cara 2 ya. Sekarang kalian perhatikan cara 1 adalah mensubstitusi titik A 2,5 ke dalam persamaan lingkaran E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. X-nya diganti dengan 2 sehingga 2 kuadrat ditambah Y-nya diganti min 5 kuadrat. Yang kanan biarkan 25 nak ya. 2 dikuadratkan 4, min 5 dikuadratkan berapa? 25. 4 tambah 25 berapa? 29. Nah, 29 dengan 25 kalian bandingkan. Oh, ternyata 29 itu nilainya lebih besar dari 25. Karena nilai substitusinya lebih besar dari 25, maka kesimpulannya titik A terletak di luar lingkaran. Oke, nyambung ya insya Allah ya. Oke, contoh kedua. Tentukan lagi kedudukan titik A, tapi titiknya berbeda, 4,-2. Lingkarannya pun berbeda, lingkarannya E kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y sama dengan 0. Ibu tampilkan cara yang kedua, tidak cara 1. Jadi cara kedua gimana? Tadi ingat,
Harus cari jarak, harus cari jari-jari. Nah, ini persamaan lingkarannya ini. Masih ingat cara mencari pusat? Pusat itu apa rumusnya? Min setengah A, koma min setengah B. A-nya berapa? Min 4. Min 4 dibagi min 2, plus 2. B-nya min 2. Min 2 dikali min setengah, plus 1. Pusatnya 2,1. Jari-jarinya gimana? Pakai rumus ya, jari-jari. Apa rumus jari-jari? Akar dari kan? A dikuadratkan dibagi 4, berarti 16 dibagi 4, 4. Ditambah B dikuadratkan dibagi 4, 1. Dikurang C, C-nya min 20, jadinya plus 20. 4 tambah 1, 5, 5 tambah 20, 25. Akar 25 berapa? 5. Oke, dapat jari-jarinya 5. Sudah dapat jari-jari 5, sudah dapat pusat, cari apa nak? Cari jarak antara titik yang mau dicari kedudukannya dengan titik pusat. Pakai rumus yang tadi. D kuadrat sama dengan 4 dikurang 2 kuadrat ditambah min 2 dikurang 1 kuadrat. 4 dikurang 2, 2 dikuadratkan 4. Min 2 dikurang 1, min 3 dikuadratkan 9. 4 tambah 9 berapa hasilnya? 13. Ini masih D kuadrat. Sehingga kalau D-nya saja maka dia akar dari 13. Nah, dapatlah D-nya akar 13, jari-jarinya 5. Diapakan? Dibandingkan. Akar 13 itu kalau kita buat dalam bilangan bulat itu adalah hasilnya 3, sekian. Jari-jarinya 5. 3 dengan 5 bagaimana hubungannya? Ya berarti 3 kurang dari 5, maka D-nya kurang dari R. Karena D-nya kurang dari R, maka apa kesimpulannya nak? Nih, D kurang dari R, maka titiknya terletak di dalam. Ya, maka kesimpulannya titik A terletak di dalam lingkaran. Oke, cukup ya 2 contoh soal. Ibu rasa sudah paham, karena ini masih simple materinya. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa itu? Kedudukan garis terhadap lingkaran. Sama seperti kedudukan titik terhadap lingkaran. Kalau garis juga ada 3 posisi. Ibu tuliskan di sini saja. Misalkan ini adalah lingkaran L dengan pusatnya adalah titik P. Maka garis itu ada 3 posisinya. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Yang pertama, ini artinya apa? Ini artinya garis memotong lingkaran di 2 titik. Posisi yang kedua, ini adalah garis menyinggung lingkaran di 1 titik. Dan yang ketiga, ini adalah garis tidak memotong lingkaran. Nah, bagaimana cara menentukan kedudukannya? Ada 2 cara lagi. Cara 1 dan cara 2. Cara 1 apa? Mensubstitusikan persamaan garis. Kita misalkan garisnya adalah L kecil. Ke dalam persamaan lingkaran, sudah dimasukkan, kalian harus mengubahnya sehingga diperoleh suatu persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau sudah dapat persamaan kuadrat irisannya, kalian harus menghitung nilai diskriminannya. Apa itu diskriminan? D didapatkan dengan rumus B kuadrat dikurangi 4 kali AC. Sudah dapat diskriminan, nah ketentuannya ada 3. Lihat diskriminannya, kalau diskriminannya kurang dari 0, maka si garis tidak memotong lingkaran. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Dan yang terakhir, jika diskriminannya lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Jadi ada 3 ya kondisinya. Itu cara 1. Nah, sekarang lihat cara kedua. Cara kedua bagaimana? Sama seperti yang kedudukan titik tadi. Membandingkan antara jarak titik ke garis dengan jari-jari lingkaran. Nah, cak mana nyari jari-jari? Pakai rumus jarak titik ke garis. Nah, ini rumusnya. Ini juga sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Oke. Sekarang, kalau sudah dapat jaraknya, diapakan? Ketentuannya juga ada 3. Si jarak tadi dibandingkan dengan si jari-jari. Nah, kalau jaraknya itu kurang dari R, maka kesimpulannya garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Jika jaraknya itu sama dengan R, maka garis menyinggung lingkaran. Dan jika jaraknya lebih dari L, maka garis tidak memotong lingkaran. Contoh soal. Tentukanlah kedudukan garis terhadap lingkaran ini. Nah, yang ditanya garis ini di mana? Bagaimana terhadap lingkaran? Kita pakai cara 1 saja. Jadi si Y sama dengan 3x-1 kita substitusi ke dalam persamaan lingkarannya. Y diganti dengan apa? 3x-1.
X kuadrat tetap ditambah Y kuadrat, Y-nya diganti 3X min 1 kuadrat, ditambah 2X ditambah 2Y, Y-nya diganti 3X min 1 dikurang 4 sama dengan 0. Kita operasikan, X kuadrat tetap, 3X dikuadratkan 9X kuadrat, 2 kali 3X dikali min 1 min 6X, min 1 kuadrat plus 1, plus 2X, 2 kali 3, 6X, 2 kali min 1 min 2 dikurang 4 sama dengan 0 ya. Sekarang disatukan. 1 tambah 9 10 X kuadrat, min 6X tambah 6X habis, tinggal plus 2X, 1 dikurang 2 dikurang 4 adalah min 5 sama dengan 0. Ini yang disebut dengan persamaan irisannya. Kalau sudah dalam bentuk persamaan kuadrat seperti ini, diapakan? Cari nilai A, B, dan C. Apa itu A? A itu koefisien X kuadrat, nak, 10. B itu koefisien X, 2. C itu adalah konstantanya, min 5. Sudah itu masukkan ke rumus. Nah, B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B-nya berapa? 2. 2 dikuadratkan 4. Dikurang 4 kali A. Min 4 kali 10 min 40. Kali min 5. Jadinya plus 200. 200 tambah 4, 204. 204 ini positif ya, berarti besar. Artinya apa? Nilai D-nya lebih dari 0. Nah, sudah dapat D-nya lebih dari 0. Apa ketentuannya tadi? Kalau D-nya lebih dari 0, ketentuannya apa? Garis memotong lingkaran di 2 titik. Oke, sampai di sini finish ya. Ini yang kedua. Terakhir yang ketiga, kedudukan lingkaran terhadap lingkaran alias kedudukan dua buah lingkaran. Bagaimana menentukannya? Nah, ini cuma satu cara, tidak dua cara, yaitu dengan cara membandingkan saja. Siapa? Jarak titik pusat kedua lingkaran dengan, nah dengannya ini ada dua ketentuan, bisa jumlah, bisa selisih jari-jari kedua lingkaran. Nah ya, jadi misalkan ini lingkaran pertama nih, nah ini pusat 1, ini lingkaran kedua, ini pusat 2. Nah dari pusat 1 ke pusat 2 ini kalau kita hubungkan, dia dapat suatu jarak. Nah jarak itu kita lambangkan D kecil, nah inilah yang disebut dengan jarak kedua titik pusat. Bagaimana menentukan rumus jaraknya? Pakai lagi rumus jarak dua titik, yaitu akar dari selisih X kuadrat ditambah selisih Y kuadrat. Dapat ya? D tadi apa keterangannya? Jarak titik pusat kedua lingkaran. R besar itu adalah jari-jari lingkaran besar, R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Maka kedudukan dua lingkaran ada 7 kedudukan. Perhatikan. Kedudukan pertama, nih. Apabila jaraknya itu 0, artinya pusat lingkaran 1 dengan pusat lingkaran 2 itu berimpit, satu pusat. Kalau dia sepusat, D sama dengan 0, maka kedudukannya apa? Kedua lingkaran mempunyai pusat yang sama. Paham ya? Nah, kedudukan yang kedua. Kalau kedudukan kedua, kalau jarak kedua pusat itu kurang dari selisih jari-jari. Nah, seperti ini. Nah, ya, jaraknya itu kurang dari selisih jari-jari. Maka kedudukannya adalah lingkaran kecil itu terletak di dalam lingkaran yang besar. Lingkaran kecil terletak di dalam lingkaran besar. Lanjut ke sana. Nah, yang ketiga, nak ya, yang ketiga posisinya adalah lingkaran bersinggungan di dalam. Nah, gambarnya seperti ini, maka syaratnya adalah jarak sama dengan R besar dikurang R kecil. Yang keempat, kedudukannya adalah kedua lingkaran berpotongan. Nah, gambarnya seperti ini, syaratnya adalah ini. Si jari-jari itu diantara selisih R dengan R besar. Dan yang kelima adalah lingkarannya berpotongan lagi, ya, berpotongan, tetapi syaratnya adalah si jari-jari ini adalah diantara R besar dengan jumlah R besar ditambah R kecil. Nah, yang keenam bersinggungan. Bersinggungan tadi sudah ada di nomor 3. Kalau yang nomor 3 bersinggungan di dalam, kalau yang nomor 6 ini bersinggungan di luar. Kalau di luar maka D-nya itu sama dengan jumlah jari-jari, R besar tambah R kecil. Dan yang terakhir adalah dia tidak berpotongan atau lingkarannya saling lepas. Kalau dia saling lepas, maka syaratnya apa? Jarak kedua titik pusat itu haruslah nilainya lebih besar dari jumlah jari-jari besar dengan jari-jari kecil. Oke, sampai sini dulu ya nak. Untuk pertemuan sekali ini kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.